Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Raya Al-Muttaqin yang saya hormati, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena ada persoalan hubungan antara agama dan negara yang itu sejak dari awal bercolak lokal. Lokal artinya di barat dan berlaku terbatas, tidak universal, dan prinsip-prinsip yang dilahirkannya pun bukan pula bisa dianggap sebagai resep yang mujarab untuk mengobati komplikasi yang terjadi antara agama dan negara di bagian dunia lain. Itu T.H. Sumartana, ini teolog Kristen, sudah lama meninggal, dulu sangat terkenal. Jadi kata dia, ini bukan resep mujarab yang bisa mengobati komplikasi yang terjadi antara agama dan negara di bagian dunia lain. Jadi begitu kita berbicara tentang sekularisme itu, pasti kita akan berbicara tentang hubungan antara agama dan negara. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa sekularisme itu bersifat lokal, tidak universal, dan tidak bisa dianggap berlaku bagi dunia lain, termasuk dunia Islam? Mengapa? Nah, jawabnya adalah karena sekularisme itu lahir sebagai buah dari sejumlah faktor-faktor pendorong. Ada 3 faktor yang bersifat khas dan unik dalam masyarakat Kristen Barat. Unik ya, dan khas dalam masyarakat Kristen Barat. 3 faktor itu apa? Yang pertama adalah adanya problem teks Bible, baik perjanjian lama Taurat maupun perjanjian baru Injil. Utamanya problem teks itu timbul karena Bible bermasalah dari segi orisinilitasnya. Ini problem yang paling dasar. Dan yang kedua, problem Bible dari sisi kontennya. Utamanya ketika itu dicocokkan dengan realitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Menarik apa yang ditulis oleh majalah Times edisi 30 Desember tahun 74, sudah lama sekali ini, yang memuat artikel ini cerita tentang orisinilitas Bible. Memuat artikel berjudul How True is the Bible. How true is the Bible? Seberapa benar Bible? Di dalam artikel itu yang dikutip oleh Ustadz Abu Didat, ini seorang kristolog yang di negeri ini yang cukup terkemuka, itu mengatakan bahwa dalam Bible itu ada 50.000 kesalahan. Di tulisan lain ada yang spesifik menyebut tentang kesalahan mengenai amoralitas, sadisme, terorisme, pornografi dan sebagainya. Jadi, dan itu tidak pernah dibantah tulisan Times itu. Banyak sekali, 50.000. Jangan lagi 50.000, satu saja ada kesalahan dalam ayat suci itu sudah persoalan besar. Sebab ketika dijumpai satu kesalahan, dimungkinkan dijumpai kesalahan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Apalagi ini sampai ditulis 50.000. Kemudian dari segi originalitas, teks Bible juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bible kini ditulis dan dibaca bukan lagi dalam bahasa aslinya,
Bahasa asli Perjanjian Lama adalah Hebrew atau Ibrani, dan bahasa asli Perjanjian Baru itu tadi Taurat, Perjanjian Baru, Injil, itu dalam bahasa Greek atau Yunani. Sedang Nabi Isa sendiri berbicara dalam bahasa Aramaik. Bible kemudian diterjemahkan keseluruhannya ke dalam bahasa Latin, lalu diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia, seperti bahasa Eropa, maksud saya, ke dalam bahasa Eropa seperti bahasa Jerman, Inggris, Prancis, dan lain-lain. Dan dari terjemahan bahasa Inggris itu diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia. Dan jika kita membaca Bible dalam terjemahan bahasa Indonesia itu sudah tidak ada lagi bahasa aslinya. Quran juga ada terjemahannya, tapi pasti menyertakan bahasa aslinya. Pasti. Tidak pernah kita jumpai Al-Quran itu tanpa bahasa aslinya, tidak pernah. Pasti ada bahasa aslinya. Nah ini tidak. Nah itu yang kemudian menjadi salah satu persoalan. Problem teks Bible dari segi originalitasnya. Kemudian yang kedua, dari sisi relevansi Bible dengan sains. Nah ini juga didapati sejumlah problem yang kelak kemudian ini menimbulkan konflik dengan kaum ilmuwan. Banyak dijumpai di dalam Bible ayat-ayat yang tidak relevan dengan fakta kemajuan sains dan teknologi. Misalnya menurut Bible, bumi adalah pusat tata surya. Ini konsep geosentris. Kata Bible, bumi itu tidak bergerak, sehingga berbagai benda langit seperti matahari itu dia mengelilingi bumi. Di dalam Mazmur pasal 93 ayat 1 dikatakan, ya, the word is established, it shall never move. Itu Injil di dalam bahasa Inggris. Jadi jelas ayat ini bertabrakan sangat keras dengan fakta sains bahwa bumi tidaklah diam. Bumi kan bergerak, dia bergerak di porosnya, itu yang disebut dengan rotasi, lalu dia bergerak pula bersama dengan planet lain mengelilingi matahari, itulah yang disebut dengan revolusi. Jadi dipertabrakan, dan kenyataan itu didapati oleh Kopernikus yang meninggal pada tahun 1543. Lalu Galileo Galilei yang meninggal pada kurang lebih 1 abad kemudian, yang terkenal dengan konsep heliosentris itu. Dan mana dari dua itu yang benar sesuai dengan fakta? Yang benar adalah yang heliosentris, bahwa bukan bumi sebagai pusat dari peredaran planet-planet, tetapi matahari lah, dan semua planet-planet itu mengelilingi matahari. Matahari yang diam, bukan bumi yang diam. Jika orang Kristen harus mengikuti Bible, maka dia tentu saja harus menolak sains, kan begitu. Padahal faktanya sains itulah yang benar. Ketika sains yang benar, tentu ada dilema di situ. Dia harus mengikuti yang mana? Mengikuti sains atau mengikuti Bible? Kaum gerejawan pada waktu memaksa Kopernikus dan Galileo Galilei untuk mencabut pernyataannya itu, bahwa bukan matahari, bukan bumi yang menjadi peredaran pusat tasawuf, tapi matahari. Dia paksa, tapi dia tidak mau, mereka tidak mau. Mengapa? Karena mereka menemukan dari penghamatannya itu benar seperti itu, bahwa matahari sebagai pusat peredaran planet-planet. Akhirnya apa yang terjadi pada kepada
ilmuwan ini, mereka dihukum mati. Nah, contoh lain menurut Bible, di dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 itu bumi itu datar seperti meja dengan 4 sudut. Dikatakan di sana, kemudian daripada itu melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru angin bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi itu supaya jangan ada angin bertiup di daratan atau di laut atau di pohon-pohon. Jadi seperti orang memegang kain di 4 sudut. Nah, sekali lagi, jika konsisten berpegang teguh pada Bible, maka fakta-fakta sains tadi itu tentu harus dikalahkan, harus ditolak, tidak bisa dipercaya. Nah, problem teks inilah yang kemudian menjadi bibit-bibit kaum Kristen di Eropa pada waktu itu melakukan apa yang disebut sekularisasi, bahwa jika ingin sains dan teknologi berkembang, maka ajaran Bible itu harus dipisahkan dari ilmu pengetahuan, harus dipisahkan. Kalau tidak dipisahkan, maka dia akan menghambat invensi atau temuan-temuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini yang pertama, problem Bible, ya, originalitas dan contents, problem teks. Kemudian yang kedua, problem teologis. Problem teks Bible kemudian melahirkan problem teologis. Mengapa? Karena jika originalitasnya dan isinya itu bermasalah, maka kemudian berdampak juga kepada inti dari ajaran atau teologinya. Jadi jika teks Bible-nya sendiri bermasalah, maka konsep teologis yang lahir dari teks itu, dari Bible itu tentu juga bermasalah. Apa contoh-contoh yang paling terkenal? Tentu saja adalah soal doktrin Trinitas atau Tritunggal. Doktrin ini lahir bukan sejak awal Kristen. Doktrin ini, Trinitas itu, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, lalu Roh Kudus. Tapi diputuskan ratusan tahun sesudah wafat Nabi Isa. Nabi Isa itu wafat tahun 30 Masehi. Trinitas itu sendiri dicetuskan pada Konsili Nisia. Ya, konsili itu kalau bahasa kita barangkali kayak semacam apa, istima gitu, lalu melahirkan fatwa atau melahirkan ijma pada tahun 325 Masehi. Jadi hampir 300 tahun sesudah Nabi Isa wafat. 300 tahun, nanti 3 abad. Pada saat Romawi di bawah kekuasaan Kaisar Konstantin. Ini pernyataan-pernyataan ini ada rujukannya semua. Ada dasar-dasar yang ditulis oleh mereka sendiri. Nah, doktrin Trinitas ini menurut Thomas Aquinas, pemikir Kristen abad 13, itu dijelaskan dengan kalimat ini dalam bahasa Latinnya, ya. Dalam bahasa Latinnya itu respondendum quod dan seterusnya lah, tidak usah saya baca. Tapi dalam bahasa Inggrisnya, the God is three and one. The God is three and one is only known by belief. Jadi Tuhan tiga yang satu atau satu yang tiga itu hanya bisa dipercaya atau hanya bisa dipahami dengan keyakinan. It is no way possible to demonstratively proven by reason. Nah, kata Thomas Aquinas begitu. Tidak ada jalan untuk bisa menjelaskannya secara rasional, tidak ada jalan. Jadi ini hanya bisa
dipahami dengan keyakinan, kata dia. Tidak ada jalan untuk menjelaskan secara rasional. Ya. Nah, saking tidak rasionalnya konsep Trinitas itu, hingga tokoh-tokoh Kristen sendiri gagal memberikan penjelasan dan argumentasi yang memuaskan akal. Maka satu-satunya cara memahami Trinitas adalah dengan membunuh akal. Di dalam buku Jejak Kristen dalam Islamic Studies yang ditulis oleh Dr. Samsudin Arif, dia mengutip Tertullian, ini seorang teolog Kristen, credo quia absurdum. Artinya, aku beriman pada Trinitas justru karena doktrin itu memang tidak masuk akal. Saint Augustine mengatakan credo intellegam, aku percaya supaya aku bisa mengerti. Sementara itu Saint Jerome mengatakan Mysterio Trinitas recta, dan seterusnya. Misteri Trinitas hanya bisa diimani dengan bahwa kita memang tidak bisa memahaminya. Doktrin Trinitas hanya bisa dipahami dengan mengatakan bahwa memang kita tidak bisa memahaminya. Begitulah kenyataannya, bahwa memang ini begitu rumitnya untuk bisa menjelaskan secara rasionalis. Nah, problem teologis Kristen inilah yang kemudian mendorong Eropa untuk menyingkirkan agama dari arena kehidupan. Mengapa? Karena agama Kristen dinilai tidak rasional, melumpuhkan, bahkan membunuh akal sehat. Baik, ini problem yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah problem trauma rezim agama. Problem trauma rezim agama itu artinya penguasa yang dia berlandaskan kepada doktrin agama. Nah, problem itu lahir akibat lanjutan dari akumulasi dua problem tadi, problem teks dan problem teologis. Ajaran Kristen yang begitu rupa tadi itu lantas diterapkan dalam pemerintahan berlandaskan agama atau religious regime, yang merupakan kolaborasi antara gereja dan negara di Eropa sepanjang abad pertengahan. Raja dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi berdasarkan hak-hak ketuhanan yang dipunyai raja, the divine rights of king. Karena itu segala kata dan perbuatan raja dianggap tidak salah, infallible. Ingat, kita pernah mendengar istilah the king can do no wrong. Raja tidak bisa salah. Kalau guyonannya itu pasal 1, pasal 2, kalau raja salah lihat pasal pertama. Jadi tidak pernah salah. Nah, rezim agama ini terjadi sejak tahun 325 Masehi ketika Kaisar Konstantin mengadopsi Kristen sebagai agama negara, dan berakhir ketika meledak Revolusi Prancis pada tahun 1789 yang mengambil semboyan dari seruan Voltaire pada waktu itu, gantunglah raja terakhir dengan usus pendeta terakhir. Barat mengalami trauma akibat banyaknya peristiwa buruk dan mengerikan ketika mereka menerapkan apa yang disebut religious regime tadi itu. Rezim semacam ini telah menimbulkan malapetaka yang sangat mengerikan, berupa pembantaian jutaan manusia lewat inkuisisi terhadap orang yang dianggap heresi, keluar dari doktrin resmi gereja, pengucilan anggota gereja yang dianggap sesat, excommunication, penjualan surat pengampunan dosa, dan lain-lain. Ini terjadi tahun 1527 di Paris. Saya kira penduduk Paris pasti tidak bisa melupakan pembantaian kaum Protestan oleh kaum Katolik yang dikenal dengan The Saint Bartholomew de Massacre. Itu satu peristiwa yang sangat mengerikan, karena dalam satu malam itu sekitar 1.500
10.000 kaum Protestan mati disembelih oleh kaum Katolik. Selama berminggu-minggu jalan di Paris berlumuran darah, dipenuhi oleh sekian banyak mayat yang bergelimpangan dan membusuk. Hal yang lain, lembaga inkuisisi di daratan Eropa antara 1450 hingga 1800 telah menyiksa dengan kejam dan menghilangkan 5 juta nyawa, di mana 85% korban penyiksaan adalah kaum wanita. 2-4 juta wanita itu dibunuh dalam keadaan hidup-hidup. Nah, ini sekalian bisa membaca di dalam buku yang juga sudah beredar sudah lama beredar, ditulis oleh Dr. Adian Husaini yang sekarang menjadi Ketua Dewan Dakwah Indonesia. Mengapa Barat menjadi sekuler liberal? Jadi dalam sejarah Barat, ketika agama dan negara disatukan dalam sebuah religious regime, terbukti menimbulkan malapetaka dan penderitaan yang sedemikian dahsyatnya, sehingga wajar jika Barat kemudian menyerukan sekularisme, yaitu pemisahan antara agama dan negara. Jadi Bapak Ibu sekalian, jamaah hadirin rahimahumullah, akumulasi 3 faktor tadi, problem taxable, problem teologis, dan problem religious regime, berujung pada satu titik yang kalau istilah para penulis tadi itu tidak bisa tidak, itu memang harus terjadi pada sejarah barat yang Kristen itu, yaitu sekularisasi. Dari sini kita bisa memahami mengapa Frederick Bugarten, seorang teolog Protestan Jerman, menyimpulkan bahwa secularization is a legitimate consequence of the Christian faith. Jadi sekularisasi adalah konsekuensi yang absah dari keimanan Kristen. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi kesimpulannya adalah bahwa seperti tadi dinyatakan oleh T.H. Sumartana, bahwa sebenarnya sekularisme itu bersifat lokal. Dia khas masyarakat Barat yang Kristen, dia tidak berlaku, mestinya tidak berlaku universal, ya. Dan mereka mengalami 3 problem itu, lalu mengambil kesimpulan agama ini harus dipisahkan dari kehidupan. Dari situ sebenarnya mereka bukan tidak mengakui agama, justru mereka mengakui agama. Namun agama harus dipisahkan dari kehidupan. Walhasil akhirnya pengakuan agama itu hanya bersifat formalitas. Mengapa? Karena dia mengakui agama tapi hanya berperanan pada sebagian kecil kehidupan mereka. Kalau istilahnya itu, agama itu hanya hadir pada saat lahir, dia dibaptis, kemudian pada saat pernikahan ada pemberkatan, kemudian ketiga pada saat kematian. Nah, jadi inilah yang terjadi di Barat. Nah, tapi kemudian ini diemban dan disebarluaskan ke seluruh dunia, termasuk ke negeri Islam, negeri-negeri Muslim. Nah, banyak di antara umat Islam itu yang terpengaruh, kemudian mengadopsi sekularisme dan memperlakukan Islam itu seperti mereka memperlakukan Kristen, yaitu sebagai hanya agama ritual saja yang bersifat individualistik. Padahal
Islam tidak memiliki masalah sama sekali seperti yang mereka alami, tidak memiliki masalah sama sekali. Kita lihat satu, apakah Islam itu punya problem terhadap teks Al-Quran? Tidak punya. Dari dulu sampai sekarang umat Islam tidak pernah punya problem terhadap apa yang disebut orisinilitas Al-Quran. Tidak punya. Ada banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk mencari kelemahan Al-Quran, sekedar kelemahan, bukan mencari apakah Al-Quran itu asli atau tidak. Kalau Al-Quran asli atau tidak, mereka tidak pernah bisa membuktikan bahwa ini palsu, tidak pernah. Boleh dicek, sekian banyak orientalis itu berusaha untuk membuktikan, tidak pernah bisa terbukti. Bahkan mencari kelemahannya pun tidak. Nah, mungkin pernah saya sampaikan salah satu ilmuwan yang berusaha untuk mencari kelemahan Al-Quran itu namanya Robert Miller. Ini matematikawan asal Kanada. Ini cerita sebenarnya sudah lama, 1973. Yang menarik, selain dia seorang ilmuwan matematikawan, dia seorang pendeta. Jadi pada tahun 1973 itu untuk meyakinkan jamaahnya di gereja, dia akan tunjukkan kelemahan Al-Quran. Maka dia mulai melakukan riset panjang, mengkaji Al-Quran. Dan dalam risetnya itu dia bertemu dengan surat An-Nisa ayat 84. Di sana terbaca olehnya, afala yatadabbarunal Quran, apa engkau tidak mentadaburi Al-Quran? Istilah benar untuk Al-Quran itu tadabur. Jadi sudah betul itu. Kajian Jumat pagi itu tadabur Al-Quran. Sering kita mendengar tadabur alam. Kalau alam itu tafakur alam, tadabur Quran, mengkaji Al-Quran. Afala tadabbarun Al-Quran, apa engkau tidak mentadaburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andai Al-Quran itu bukan datang dari sisi Allah, pasti engkau akan jumpai di dalamnya ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Robert Miller ini seperti merasa tertantang itu ketika membaca surat An-Nisa ini. Nah, baik, kalau begitu saya akan cari ini pertentangan itu. Nah, ringkas cerita apa yang kemudian dia jumpai dalam risetnya itu cukup panjang, 5 tahun dia sediakan waktu untuk mengkaji Al-Quran. Luar biasa ini semangat dia. Apa yang kemudian dia jumpai, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, alih-alih dia temukan kelemahan Al-Quran, yang dia temui justru kekuatan Al-Quran. Dia sama sekali bukan hanya tidak menjumpai pertentangan atau ikhtilaf antara satu ayat dengan ayat yang lain, bahkan juga dia tidak jumpai, ini yang problem yang dialami oleh Bible tadi, pertentangan antara ayat Al-Quran dengan sains modern. Dia tidak jumpai. Ingat, dia seorang saintis, dia tidak jumpai. Nah, salah satu yang membuat dia terkejut itu dia sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun, yang Bapak Ibu sekalian di bagian awal biasanya hafal itu, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi muridun walladzina hum lizakati fa'ilun, dan seterusnya itu. Tapi biasanya hanya berhenti di ayat 10-11, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Nah, setelah ini coba Bapak Ibu sekalian buka surat ini, lanjutkan mulai dari ayat 12 sampai 16. Itu yang membuat Gary Miller itu terhenyak. Mengapa?
Karena kata dia bahwa apa yang disebut oleh Al-Quran ini itu tepat betul seperti yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern, ilmu kedokteran modern, yaitu fase-fase pertumbuhan janin. Di ayat itu mulai ayat 12 Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghata fa khalaqnal mudghata 'idhama wa qasawnal 'idhama lahman tsumma ansa'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi dia lihat jadi menurut ayat itu ada 3 fase pertumbuhan janin, dari nutfah ke alaqah, dari alaqah ke mudghah, dari mudghah ke idhamah. 3 fase. Yang di ayat yang lain disebut dzulumatus salat, 3 kegelapan. Masing-masing itu 40 hari. 40 40 40. Disebutkan dalam hadis itu 40 hari, 40 hari, 40 hari. Jadi 40 40 40 120. Nah, tsumma ansa'nahu khalqan akhar. Nah, setelah 120 itu Allah meniupkan ruh. Lalu jadilah makhluk yang lain. Maksudnya hidup di situ. Hidup dalam arti dia sudah punya ruh. Makanya ibu-ibu itu boleh dicek ke istrinya masing-masing waktu ngerasa mak grenjel gitu, orang Jawa bilang, ketika mengandung itu pada umur kandungan berapa, pasti dia akan mengatakan kira-kira setelah 4 bulan itu mak grenjel. Nah, itu sudah ditiupkan ruh. Ini makna hidup dalam pengertian dia sudah punya ruh. Ini biasanya menjadi perdebatan di kalangan para ulama tentang boleh nggak aborsi sebelum 120 hari. Kalau aborsi setelah 120 hari itu mutlak tidak boleh. Mutlak tidak boleh. Kecuali untuk satu hal saja, yaitu ketika dihadapkan pada pilihan antara ibu atau anak. Nah, harus memilih itu. Kalau anak hidup, ibunya meninggal. Kalau ibunya harus dijaga kehidupannya, anaknya meninggal. Maka dalam keadaan itu yang dipilih adalah memilih mempertahankan kehidupan ibunya. Terus bagaimana kalau sebelum 120 hari? Ada yang ulama yang membolehkan karena dia belum hidup, belum ditiupkan ruh. Jadi dia kata dia ini tidak termasuk dalam kategori wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kau membunuh anak karena belum ditiupkan ruh, jadi dia belum anak. Nah, tapi sebagian lagi mengatakan bahwa tidak bisa. Memang dia belum anak, tetapi dia sesungguhnya dan belum ditiupkan ruh, tapi sesungguhnya dia hayyun, hidup. Buktinya dia hidup, dia tumbuh dari nutfah, alaqah, mudghah, idhamah. Dia tumbuh, dia hidup. Kalau hidup maka tidak boleh. Nah, dari 2 pendapat itu agaknya yang lebih masyhur adalah yang kedua ini. Nah, kembali ke tadi Bapak Ibu sekalian, jadi Gary Miller ini dia luar biasa ini Al-Quran. Alih-alih ada pertentangan satu ayat dengan ayat yang lain, itu sudah tidak dijumpai itu pertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Konsisten dari Alif Lam Mim sampai An-Nas, konsisten, tidak ada pertentangan. Bahkan juga tidak ada pertentangan dengan sains modern. Memang Al-Quran itu bukan kitab sains, bukan kitab ilmu pengetahuan, tapi Al-Quran itu kitab sains, petunjuk. Sen kalau bahasa Jawa, sen. Kalau mau belok kanan itu sen, kasih tanda. Kitab tanda-tanda. La ayatil li ulil albab. Nah, itu tanda-tanda, sign. Tanda-tanda untuk ulil albab. Ulil albab itu orang yang berpikir. Maka Al-Quran ini memberikan banyak sekali tanda-tanda. Tentang apa? Tentang ilmu pengetahuan. Kalau tanda besarnya adalah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Penciptaan langit dan bumi, pergiliran siang dan malam itu ayat
tanda-tanda, alamat, sains. Buat siapa? Ulil albab. Siapa itu ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yaitu orang yang zikir dalam seluruh keadaan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, ketika dia berdiri, wa qu'udan ketika duduk, wa 'ala junubihim ketika dia berbaring. Bapak Ibu sekalian, ini ayat sangat menarik. Coba pikirkan, apa posisi dasar manusia kita? Posisi dasarnya itu ada berapa? Ada 3 posisi dasarnya. Posisi dasarnya apa? Berdiri, duduk, berbaring. Coba lihat, kalau kita bisa cukup tahan jika kita berada di posisi dasar ini, cukup tahan. Nah, seperti sekarang, untung kita semua duduk. Nah, itu cukup tahan ini. Mungkin bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam bisa. Atau berdiri juga begitu, bisa tahan. Berbaring juga bisa lebih lama lagi. Tapi kalau kita tidak dalam posisi dasar itu, misalnya antara jongkok dan berdiri misalnya begitu, atau antara jongkok dan duduk, antara duduk dan berbaring, maksudnya jongkok, itu pasti tidak akan bisa lama. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa dalam seluruh keadaan, bahkan posisi dasar pun harus berganti-ganti, ya kan? Lelah kita duduk, berdiri. Capek berdiri, kita duduk. Capek duduk, tidur. Coba suruh tidur terus, nggak kuat juga, pasti minta duduk. Gitu. Duduk terus, nggak tahan juga, berdiri. Begitu seterusnya. Artinya, ulul albab itu adalah orang yang zikir dalam seluruh keadaan, in any position, dalam seluruh posisi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, dan kemudian memikirkan penciptaan langit dan bumi. Itu ulil albab. Nah, Gary Miller ini melihat bahwa ada sign gitu di situ, ada tanda bahwa Al-Quran itu memang dia kompatibel dengan ilmu pengetahuan. Salah satunya yang ditunjukkan adalah surat Al-Mu'minun dari ayat 12 sampai 14 itu, fase-fase pertumbuhan janin, dan itu memang kemudian dibenarkan oleh penemuan ilmu pengetahuan kedokteran modern beberapa ratus tahun kemudian setelah Al-Quran ini diwahyukan. Ini juga menjadi bukti bahwa ini Al-Quran bukan buatan Muhammad. Kalau bagaimana bisa Muhammad yang ummi itu bisa menceritakan fase pertumbuhan janin begitu persisnya, padahal dia tidak pernah masuk fakultas kedokteran, dia tidak pernah belajar sains. Nabi Muhammad ummi. Ummi itu apa? Memang tidak bisa membaca dan menulis. Dan kita tidak perlu kecil hati punya nabi yang ummi. Justru kenyataan bahwa Nabi Muhammad ummi itu makin menguatkan bahwa Al-Quran itu betul-betul memang kalamullah. So, kalau Nabi Muhammad itu bisa membaca, bisa menulis, tudingan orang-orang barat itu bahwa Al-Quran dibuat oleh Nabi Muhammad, karena itu agama Islam disebut Muhammadanisme, itu mungkin ketemu rasionalitasnya. Tapi ini enggak. Iqra, kata malaikat Jibril, Iqra, diulang-ulang itu diminta untuk membaca. Apa kata Nabi? Ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Dan Bapak Ibu sekalian, ternyata kalau kita selidiki, memang tradisi pada masa itu tradisi menghafal. Tradisinya menghafal. Jadi apa saja dihafal, termasuk silsilah nasab itu dihafal. Karena itu kita bisa memahami kenapa kalau yang namanya misalnya seperti Imam Abu Hanifah atau Imam Bukhari, Imam Muslim itu dia disebut muhaddisun, yang hafal sekian ratus ribu hadis itu, dia bukan hanya hafal matannya saja, bunyinya hadis itu, tapi juga sanadnya hafal itu. An Rasulillah qol, gitu. Itu karena memang tradisi menghafal sampai begitu rupa ya. Dalam bacaan kita di sana itu dikatakan malu orang kalau tampak dia menulis di zaman Nabi, karena itu menunjukkan kelemahan hafalan dia. Nah, ini soal culture berarti ya. Tapi kembali kepada soal orisinilitas Al-Quran, tidak punya masalah kita terhadap orisinilitas Al-Quran. Al-Quran sendiri juga Allah sudah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikra, nama lain dari Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun, dan kami bagi dia
hafidun, menjaga. Makanya orang yang hafal Quran disebut hafid. Hafid. Perempuan hafidah. Kenapa disebut hafid? Dia menjaga Al-Quran. Dengan hafal Quran, dia menjaga. Jadi Al-Quran itu dijaga oleh Allah dengan cara apa? Di antaranya secara faktual itu dengan begitu rupa membuat Al-Quran itu mudah dihafalkan. Al-Quran itu mudah dihafalkan. Dan kalau sudah hafal, sudah nempel, istilahnya sudah mutkin, itu hampir-hampir kita tidak pernah mikir. Coba Ibu sekalian baca Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ayat 7, nggak pernah mikir gitu, mengalir begitu saja, bahkan kita terkejut, sudah selesai. Kita tidak pernah mikir. Begitu juga kalau yang lain-lain, ayat yang lain itu sudah hafal. Dari sana kita bisa memahami kenapa misalnya Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Sudes atau Hudayfi atau Mahir segala macam itu kalau baca itu ngalir, hampir tidak pernah ada jeda. Itu karena memang sudah mungkin. Dan itu mukjizat Al-Quran, diantaranya adalah mudah sekali untuk dihafalkan. Itu dijaga, jadi tidak ada problem originalitas dan tidak ada problem hubungan dengan sains modern, tidak pernah ada, tidak pernah. Bahkan dalam kenyataannya, misalnya Bapak Ibu sekalian boleh membaca satu buku yang di sana itu khusus menulis tentang, ya ini ada orang setuju, ada yang tidak ya. Yang setuju itu ingin mengetahui seperti apa sih hubungan antara Quran dengan sains modern. Satu buku tentang hubungan Quran dengan sains modern itu ceritakan. Di antaranya juga buku yang sangat terkenal itu ditulis oleh Maurice Bucaille. Itu Maurice Bucaille. Maurice Bucaille ini seorang dokter ahli bedah. Ya, ahli bedah. Kalau yang sempat menjadi mahasiswa tahun-tahun 80-an mungkin ingat buku ini ya, ingat Pak ya, ini beredar pada waktu itu, Bible, Quran dan Sains Modern. Jadi ini salah satu versi dari bagaimana mengungkap hubungan Quran dengan sains modern. Nah, Maurice Bucaille ini bukan muslim pada awalnya, tapi karena tertarik kepada Al-Quran dia mempelajari Al-Quran dan dia berjanji tidak akan masuk Islam. Dia ingin masuk Islam tapi tidak akan masuk Islam sebelum dia paham Quran. Dan untuk paham Quran dia tahu dia harus belajar bahasa Arab. Karena itu dia bertekad belajar bahasa Arab mulai usia 50 tahun. Usia 50 dia belajar bahasa Arab. Karena saking semangatnya 2 tahun kelar. 2 tahun saja kelar. Akhirnya dia bisa membaca Quran, memahami Quran langsung dari teksnya, dan final mantap dia akhirnya masuk Islam dan dia mendapatkan penghargaan dari Raja Fat kalau tidak salah pada waktu itu boleh dibaca, itu salah satu versi. Nah, yang sementara ada sebagian yang tidak setuju mengatakan kalau begitu nanti dicocok-cocokin Quran, dicocok-cocokin dengan sains modern, pas nanti sains berubah bagaimana posisi Quran, nanti dibilang nggak cocok. Ini salah satu kritik terhadap model penulisan seperti itu. Tetapi hal positifnya adalah kita bisa melihat bahwa Al-Quran itu memang tidak pernah bertentangan dengan sains modern. Ada banyak sekali ayat yang lain. Kalau di bidang studi yang saya pelajari, geologi, itu ada satu ayat yang berbunyi watarol jibala tahsabuhum jamidatan. Engkau saksikan bumi itu seperti seolah-olah jamidatan. Jamidatan itu diam. Fahiyya tamurru marra sahab, padahal dia itu bergerak. Bumi itu bergerak seperti apa? Marra sahab, seperti bergeraknya awan. Awan itu bergerak. Kok nggak kelihatan bergerak? Karena pelan sekali. Nah, sama seperti gunung itu bergerak seperti bergeraknya awan, pelan sekali. Seberapa pelan atau seberapa cepat? Dalam penelitian itu dia misalnya ini dalam kasus Jawa ya, Pulau Jawa. Jadi ini yang kemudian baru ditemukan pada tahun 1973 oleh seorang geolog namanya Hamilton dengan teori plate tektonik, lempeng tektonik. Jadi kulit bumi itu terdiri dari lempeng-lempeng, ada lempeng benua, lempeng samudra. Lempeng ini ada yang menjauh, ada yang bertemu. Ada yang menjauh, keluarlah di situ oceanic ridge. Itu jadi palung laut. Tapi ada yang bertemu
yang bertemu bertumbukan begini, benua dengan benua, lahirlah Himalaya. Itu tumbukan begini. Nah, kalau tumbukan begini, yang samudra menghunjam ke bawah. Ini terjadi di selatan Pulau Jawa, di pantai barat Sumatera, begini. Nah, ketika terjadi tunjaman begini, gesekan ini menimbulkan gempa, menimbulkan retak-retak, lalu keluarlah magma, gunung api. Rentetan gunung api bisa dijelaskan dari Sumatera terus sampai ke Jawa, terus Bali, terus ke Nusa Tenggara sampai ke sana. Kenapa di Kalimantan tidak ada gunung api? Memang betul, kalau mau aman itu tinggal di Kalimantan, itu pulaunya Pak Novian, aman di sana. Tidak ada gempa, tidak ada gunung api, karena dia termasuk lempeng benua. Itu lempeng benua. Dulu Bung Karno memang sudah mengusulkan ibu kotanya itu di Kalimantan, Palangkaraya. Jadi kalau sekarang pikiran lagi, mungkin melanjutkan yang dulu. Bapak Ibu sekalian, jadi itu. Nah, akibatnya kemudian geser itu, karena dorongan tektonik ini bergeser dia. Berapa cepat? 6 cm per tahun. 6 cm. Kecil sekali per tahun. 6 cm. Iya, pendek sekali 6 cm. Boleh juga di sentimi tiap tahun. Geser ke arah utara dia. Jadi pantai selatan geser ke utara, pantai utara makin ke utara dia, terus desek. Jadi seperti ini. Nah, gitu. Ini Sumatera, ini Jawa. Nah, bahaya tamurru marosab itu baru tahun 1973, belum lama ditemukan teori itu, dan ini teori yang paling valid untuk menjelaskan semua hingga hari ini. Fenomena kegempaan, fenomena gunung api, termasuk mencari sumber-sumber mineral, itu bisa dijelaskan dengan teori ini. Maka tidak pernah ada usaha mencari minyak dan gas bumi di pantai barat Sumatera, kagak ada. Pantai selatan Jawa tidak pernah ada, pasti pantai utara Jawa. Kalau ada geolog nyari minyak di pantai selatan, itu geolog gak lulus ini atau bolos ketika kuliah. Pasti di utara semua. Pantai timur Sumatera, makanya di sana ada Caltex, ada macam-macam, itu di pantai timur semuanya. Ya. Kemudian mineralisasi itu terjadi di Sulawesi, tidak dijumpai di Kalimantan. Kalimantan itu stabil, tapi tidak ketemu itu mineral di sana. Ketemunya hutan, monyet, ya, orang hutan dan seterusnya. Baik, kembali ke sini. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak punya masalah terhadap originalitas. Dan karena originalitasnya tidak ada masalah, maka juga tidak ada masalah dengan teologinya. Tidak ada masalah, teologinya nggak ada masalah. Dari awal sampai ini hari, Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Allahus somad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak pernah ada persoalan teologi di tubuh umat Islam, tidak pernah. Kalaupun ada, itu hanya soal takdir, kodok kodar. Nah, itu yang kemudian melahirkan Qadariyah Jabariyah. Tapi itu bukan soal teologi menyangkut eksistensi Allah, bukan. Itu hanya bicara tentang irodah dan ilmu Allah. Seberapa kita memahami irodah, kehendak, dan ilmu atau pengetahuan Allah. Itu saja problemnya di situ. Kalau kita bisa menempatkan dengan baik, maka selesai sebenarnya. Jadi tidak pernah ada masalah. Kemudian yang ketiga, saya ingin akhiri, juga tidak punya masalah dengan religious regime. Tidak ada masalah. Tidak ada catatan di dunia Islam itu di masa kekhilafaan yang membentang sekian ratus tahun lamanya, sejak dari masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, ya, sampai Khilafah Utsmani 1924 terjadi seperti yang tadi disebut. Tidak pernah ada, tidak ada. Yang ada justru penyelamatan seperti yang berulang kali saya sampaikan ketika terjadi inkuisisi di Spanyol. Jadi ketika Spanyol itu 700 tahun dikuasai oleh Islam. Menarik sekali itu, ternyata Machiavellis itu termasuk juga para pemikir politik di Prancis itu pernah belajar ke Cordova.
Jadi Spanyol 700 tahun itu disebut the golden age. Itu hidup damai orang-orang Yahudi dan Nasrani sepanjang 700 tahun. Tapi begitu Spanyol dikuasai oleh orang Katolik, terjadilah inkuisisi. Selain Katolik dipaksa masuk Katolik, Islam masuk Katolik, Kristen Protestan masuk Katolik, ya. Kalau tidak mau, dia akan dibunuh atau terusir. Nah, disitulah ada 120.000, bahkan dalam catatan lain menyebut 150.000 Yahudi yang terusir dari Spanyol, yang diselamatkan oleh Muhammad Al-Fatih. Ini pernah saya sampaikan juga, yang kemudian diberi tempat di Bukit Galata. Jadi kalau kita ke Istanbul sekarang, jangan lewatkan destinasi penting ini, Bukit Galata. Ini cerita 1450 sekian. Tentu itu bukit ya bukit. Tapi kalau sekarang dia areal yang sangat padat penduduk. Termasuk anak cucu cicitnya orang-orang Yahudi yang dulu diselamatkan oleh Muhammad Al-Fatih. Kalau begitu banyak orang Yahudi di situ, ya. Mereka tetap ada. Mereka beribadah, ya. Kalau begitu ada banyak sinagog, ya. Di Bukit Galata itu ada banyak sinagog. Kalau saya bawa jamaah, salah satu acaranya di Bukit Galata itu, di situ ada Menara Galata, adalah saya minta mereka untuk nyebar, cari sinagog, masuk itu di jalan-jalan kecil itu, ketemu, pasti ketemu. Karena apa? Sinagognya masih eksis, masih operasi dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak punya masalah dengan tiga ini, tidak ada masalah. Karena itu, maka sebenarnya kita juga tidak punya masalah. Karena itu juga kita tidak punya alasan untuk menjadi sekuler. Nah, itu poinnya. Kita mestinya tidak punya alasan untuk menjadi sekuler. Itu poin. Tidak punya masalah menjadi sekuler. Apalagi kita ini sudah dibilang oleh Allah seperti ayat yang tadi saya sebut, udkhulu fisilmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu artinya jami'an. Udkhulu fisilmi jami'an, masuklah ke dalam Islam seluruhnya itu ya, dari masalah ibadah, akidah, ibadah, sampai masalah-masalah lain, masalah-masalah muamalah, ekonomi, sosial, segala macam itu. Dan jelas sekali orang yang mengambil Islam sebagian dan mengambil Islam sebagian lainnya itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat jelas di dalam Al-Qur'an pada ayat kedua yang tadi saya bacakan. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah engkau beriman kepada Alkitab, kepada Al-Quran sebagian, wa takfuruna bi ba'd? Apa engkau ingkar kepada sebagian yang lain? Itu. Ini enggak boleh. Kita harus percaya kepada kutiba alaikumusiyam. Kita harus percaya itu, karena itu tersebut di dalam Al-Quran, jelas itu. Dan kita percaya, tidak ada yang tidak percaya kutiba alaikumusiyam. Buktinya setiap Ramadan kita menyambut itu puasa. Tapi juga kita harus percaya bahwa kutiba alaikumul kisos, lafadznya hampir sama itu. Kutiba alaikumul kisos, diwajibkan atas kamu kisos, lafadznya hampir sama. Dan itu hanya 5 ayat terpaut. Kutiba alaikumul kisos itu 178. Kutiba alaikumusiyam 183. Hanya 5 ayat. Juga kita harus percaya kepada kutiba alaikumul qital. Itu ada juga di dalam Al-Quran. Kita tidak boleh beriman kepada kutiba alaikumusiyam, tidak beriman kepada kutiba alaikumul kisos. Kita tidak boleh beriman kepada kutiba alaikumusiyam, tidak beriman kepada kutiba alaikumul qital. Harus semuanya diimani. Fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum, ya, dan tidak adalah balasan buat orang-orang seperti itu, orang yang iman kepada Al-Quran sebagian dan kufur kepada sebagian Al-Quran, illa, kecuali khisyum fil hayatid dunya, kehinaan dalam kehidupan dunia. Kehinaan dalam kehidupan dunia.
Jadi kalau ini hari umat Islam itu seperti kita ini kan disebut khairu ummah, tapi apakah ini hari kita ini sebagai khairu ummah? Rasanya kok tidak. Khisyum, hina, kehidupan hina. Bagaimana tidak hina? Coba kita lihat di Rohingya itu, ya kan? Terusir, wah begitu rupa. Kita lihat itu di Palestina, begitu rupa. Kita lihat di India, ya Allah, Muslim dia. Apa alasan digebuki? Karena dia Muslim. Apa Muslim itu salah? Enggak kan? Mestinya enggak. Tapi bagi penduduk India sekarang ini, Muslim itu jadi salah. Masjid Barbie, masjid yang sangat terkenal, masjid sangat bersejarah, hancur, hina. Jadi kehinaan umat Islam salah satunya kalau kita mau cari akarnya adalah sekularisme itu, yaitu tadi beriman sebagian dan kufur. Khisyum fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asadil adab, dan dari kiamat nanti akan ada azab yang sangat pedih. Baik Bapak Ibu sekalian, ini bagian pertama dari sekularisme. Nanti kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya, mungkin minggu depan ya, untuk kita bisa eksplorasi sampai kemudian kita bisa menjelaskan kenapa kok kita ini mengalami situasi seperti ini, termasuk juga bagaimana kita menjelaskan omnibus law itu yang sekarang lagi rame itu muncul dari mana, itu kok bisa kayak begitu, itu kenapa, apa yang terjadi, dan seterusnya. Baik, terima kasih. Saya tidak tahu apakah ada diskusi atau ada pertanyaan, tapi kalau ada monggo silakan. Cukup? Kalau tidak ada atau mungkin disimpan untuk minggu depan, kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.